Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Nur Muhammad Muslim dari Teknik Informatika di kelas T121B1. Nah, dengan NIM saya di sini 312110617. Di sini saya ada tugas dari arsitektur dan organisasi komputer. Saya di sini akan membahas tentang yang namanya CPU ya. Nanti kita akan bahas tentang masalah namanya CPU. CPU, Central Processing Unit. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen. Yang pertama, pengertian CPU, kedua, fungsi CPU, ketiga, cara kerja CPU, keempat, bagian-bagian CPU, kelima, komponen dari CPU sendiri. Nah, di sini ada pengertian CPU. CPU atau yang bisa disebut Central Processing Unit merupakan perangkat keras komputer dengan tugas untuk menerima dan menyelesaikan perintah dan data yang diterima dari perangkat lunak. CPU menjadi pusat pengelola data pada komputer sehingga sering disebut juga dengan prosesor. Di sini saya akan membahas fungsi dari CPU sendiri. Pertama ada memproses dan mengelola seluruh kalkulasi perintah dan operasi aritmatika serta logika dari data yang diambil dari memori. Untuk yang kedua, menjalankan program yang tersimpan dalam memori. Tersimpan dalam memori utama yang dilakukan dengan menerjemahkan setiap instruksi yang diberikan dan dieksekusi sesuai dengan alur perintah. Kontrol dari CPU dilakukan dengan menggunakan instruksi dari software komputer. Yang ketiga, CPU memiliki tugas untuk mengontrol komputer agar ada sinkronisasi kerja antar komponen yang ada di dalamnya. Yang keempat, CPU memiliki fungsi sebagai pusat dari sumber tenaga komputer. Kita lanjut ke cara kerja CPU. Di sini untuk cara kerja dari CPU sendiri, ketika perintah masuk ke prosesor, kemudian perintah tersebut akan ditempatkan pada penyimpanan di MMA. Selanjutnya, perintah akan diteruskan unit control. Ketika perintah itu berupa data, maka akan ditampung pada working storage. Nah, kita akan lanjut ke bagian-bagian dari CPU. Bagian-bagian dari CPU ini ada yang pertama prosesor, yaitu RAM, yaitu VGA card, hard disk atau HDD ya, ada motherboard, terus ada power supply, cooling fan, sound card, CD-ROM, casing. Nah, casing paling utama ya, karena kalau misalkan nggak ada casing, mereka mau dipasang di mana, begitu. Cuma yang paling utama sih dari prosesor sendiri dengan RAM ya. Kita lanjut ke komponen CPU. Nah, di sini komponen CPU yang pertama unit control. Unit control komponen ini merupakan bagian dari prosesor yang bertugas untuk mengatur jalannya program. Unit control menjadi salah satu komponen yang
yang terdapat pada semua CPU. Tugas dari unit kontrol adalah untuk mengambil instruksi dari memori utama serta menentukan jenis instruksi yang ada. Begitu. Kemudian CPU. B yaitu registernya. Ya. Register adalah alat penyimpanan yang memiliki ukuran kecil. Namun kecepatan aksesnya cukup tinggi. Ya. Fungsi dari register adalah untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini memiliki sifat sementara sehingga hanya menyimpan data yang sedang diolah atau data yang akan digunakan untuk proses selanjutnya. Begitu. Yang C ada arithmetic logic unit. Oke. Atau yang bisa disingkat ALU. Ya. ALU atau Arithmetic Logic Unit ini merupakan bagian dari CPU yang bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika yang dilakukan sesuai dengan instruksi. Lalu terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika yang memiliki spesifikasi tugas sendiri. Lalu memiliki tugas utama untuk melaksanakan semua perhitungan aritmatika yang disesuaikan dengan instruksi dari program. Selesai. Nah, di sini untuk pembahasan dari tugas arsitektur dan organisasi komputer tentang CPU yaitu Central Processing Unit. Untuk dari saya sekian dan terima kasih. Apabila ada salah ucap dari saya mohon dimaafkan karena salahnya datang dari saya, benar datang dari yang di atas. Ya, untuk maka dari itu pengertian tentang CPU saya ini hanya sampai sini saja. Untuk lebih jelasnya mungkin ada juga di internet atau di YouTube juga ada ya. Karena itu saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.